أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi. Jadi biar kata udang-udang Anda segede ban Vespa. Nanti ada hadisnya nih. Ada orang di sudut Ka'bah, dia sholat, dia puasa, dia ibadah sepanjang tahun, tapi kalau dia ada kebencian kepada keluarga Nabi, masuk neraka. Oh, saya cinta Habib Anu. Saya ini cinta kalau Habibnya berilmu. Saya cinta kalau Habibnya saleh. Kalau Habib itu salah, tetap akan saya salahkan. Oh, Aji. Saya bilang, apa dalil Anda? Dia bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Dia bilang gitu. Dia bilang, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan Habibnya, tapi takwanya. Kata dia begitu. Saya jawab begini, takwa itu apa? Takwa itu imtithalul awamir, ya, menjalankan perintah, itu takwa. Menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, itu takwa. Nah, di dalam hadis ini Nabi perintahkan kita mencintai keluarganya. Logika mana yang Anda pakai? Anda mengatakan Anda punya takwa, sementara perintah Nabi Anda campakkan. Nah, ini yang harus saya luruskan. Mafahim yajibu an tusahhah, pemahaman-pemahaman yang wajib untuk kita luruskan. Ya, tentu pemahaman keliru. Ya, kita mengambil contoh kitab Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, ya, bahwa pemahaman-pemahaman keliru yang wajib kita luruskan. Bukan hanya pemahaman-pemahaman keliru mereka orang-orang salafi dalam hal akidah dan lain sebagainya, tetapi orang-orang yang termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah pun banyak pemahaman-pemahaman mereka yang keliru, bahkan cenderung menyesatkan. Apalagi ya dalam hal pembahasan masalah tentang zuriyah Nabi ini. Jadi seringkali mereka katakan ya bahwa mereka itu mencintai Habib ya, kalau dia soleh, kalau dia berilmu, kalau dia beribadah, kalau dia tidak maksiat. Tapi kalau yang maksiat, dia tidak soleh, dia bodoh. Inna akramakum indallahi atqakum, kata mereka. Yang mulia itu bukan Habibnya, tapi takwanya. Itu tadi saya jawab. Anda mengaku bertakwa, sementara Anda tidak menjalankan perintah. Dan termasuk daripada perintah Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarganya. Ini hadisnya. Ahibullah, ya, lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintai Allah, ya, karena Allah telah memberikan, menganugerahkan kepada kalian daripada nikmat-nikmatnya. Dan cintai aku, kata Rasul, karena cintanya Allah kepadaku. Dan cintai keluargaku, ahlu baitku, cintai zuriyahku, cintai para kekasihku, keturunanku, lihubbi, karena cintaku. Jadi Anda nggak mungkin dapat cinta Allah kecuali cinta Nabi, dan Anda tidak mungkin dapat cinta Nabi kecuali cinta kepada keturunannya Nabi. Jadi biar kata udang-udang Anda segede ban Vespa. Nanti ada hadisnya nih. Ada orang di sudut Ka'bah, dia sholat, dia puasa, dia ibadah sepanjang tahun, tapi kalau dia ada kebencian kepada keluarga Nabi, masuk neraka. Mahabbah ahli bait. Nabi yang memerintahkan. Nabi tidak minta apapun. La yakum al-ajra illa al-mawaddata fil qurba, kecuali bagaimana engkau bisa menyambung tali kasih. Lihat, Nabi tidak mengatakan beri duit, beri ini, tapi mawaddah dulu. Tapi kalau sudah mawaddah, ada cinta, akan beres semuanya. Di saat Habib salah gimana? Di saat Habib ini. Jadi mawaddah dulu. Dalam hadis Nabi SAW, waktu Nabi memegang Sayyidina Husain, mencium bibir Sayyidina Husain dan mengatakan, Allahumma inni uhibbu Husaina. Ya Allah, aku mencintai Husain, fa'ahibbahu wa ahibba man ahabbahu wa dzurriyyatahu. Ya Allah, aku mencintai Husain. Dicium. Dan cintailah Husain, cintailah Husain, dan cintailah yang mencintai Husain dan dzurriyyahnya dan keturunannya. Jadi ada mahabbah. Cuman mahabbah ini harus dijelaskan. Ada Habib yang nakal, katanya begitu. Ada Habib ini. Nah, itu dia manusia memang. Cuman cinta tidak boleh berubah. Cuman kadang-kadang menjadi kedengkian. Wah, Habib pasti gitu, Habib. Nah, ini sudah masuk kedengkian yang tidak diperkenankan. Habib lagi itu pasti. Kadang-kadang kalau Habib bermaksiat, tepuk tangan. Wah, Habib memang
memang gitu Habib lah. Berarti hati kita sudah enggak benar. Kita ingat kita pernah tanya kepada guru Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, gimana nyikapi jika ada habaib yang tidak benar dari habaib yang nakal. Suruh melihat, pandang dia seperti kau melihat anakmu. Kau apakan anakmu? Kau buang? Tidak. Akan tapi akan kita benahi. Kita akan berjuang untuk menyelamatkan. Kita tolong kalau cinta. Di saat baik wajar, baik. Mungkin kalau dengan habaib baik memang betul gampang. Cuman ini pertanyaan mendasar itu penting. Kalau habaibnya lagi nggak baik bagaimana? Bukan berubah kau menjadi benci, apalagi kau tepuk tangan karena Habib melakukan kesalahan. Tuh Habib tuh itu ada kedengkian yang tersembunyi, dan naudzubillah dengki dengan duriahnya Nabi. Kalau salah tetap kita katakan salah, akan tapi caranya bagaimana agar habaib tersebut bisa kembali ke jalan yang Allah ridhai. Dengan cinta, dengan kasih. Wong dengan umat Nabi Muhammad saja kita harus membawa mereka dengan penuh kasih dan cinta. Bagaimana dengan habaib tidak dengan kasih dan cinta? Tentu lebih dengan kasih dan cinta. Maka mawaddah, dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan ini. Dan jangan menggunjing habaib sampai terjadi kebencian dengan habaib. Dan memang kita menemukan ada katanya habaib yang seperti itu, sehingga akan tapi menjadi antipati kepada habaib. Nah itu diuji oleh Allah. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu ketemu habaib yang baik-baik, tapi pangkatnya lebih tinggi kalau ketemu habaib yang enggak baik, tapi bisa tabah dan bisa membawa habaib kepada kebaikan. Tapi ingat, jangan berubah, karena habaib manusia bergaul dengan macam-macam. Ada yang enggak ngaji, tapi bukan berarti dengan enggak ngaji lalu kita jadikan alasan untuk merendahkan habaib. Mereka punya nasab kepada Nabi SAW, sambung Nabi, darahnya sambung kepada Nabi SAW. Maka cinta ini harus diterjemahkan dengan cinta yang benar. Cinta yang salah, Habibnya pengen mabuk, Habib nih kasih duit mabuk dah Habib. Ini kurang ajar namanya. Nabi bahkan marah, kau mengambil petunjuk dariku, anak cucuku kau rusak. Marah Rasulullah. Jadi makna kecintaan harus diistimewakan. Iya, maknanya diistimewakan memang dari cinta. Misalnya mohon maaf, kalau kita punya duit hanya 1.000, yang satu bukan Habib, yang satu Habib, tentu didahulukan Habibnya. Kenapa? Mendahulukan, maknanya didahulukan dalam hal ini. Coba dalam keadaan tertentu dianggap kalau sama-sama, kalau duitnya 200.000, Habib boleh dibagi rata karena sama-sama butuh, boleh. Tapi di saat butuh mendesak harus didahulukan. Jadi artinya apa? Banyak hal, urusan materi, urusan kasih sayang, urusan perhatian, urusan ini harus dibedakan. Kalau ini adalah dzurriyyah Nabi SAW, dan itu urusan hati. Sebab sekarang memang muncul juga ada kedengkian. Dan para habaib yang soleh-soleh, yang baik-baik juga marah dengan habaib yang nggak bener itu. Karena itu musibahnya lebih besar lagi kepada orang awam, jadi benci kepada habaib. Mereka para habaib juga marah. Sampai ada habaib yang ganggu, siapa itu mau dicari, jangan rusak habaib. Habaib itu dakwah ke sana kemari, kamu rusak. Sampai suatu ketika kita masuk ke rumahnya seorang tokoh, hanya kebetulan saya membawa, itu langsung ditutup pintu karena bawa Habib. Katanya, lah bawa Habib ditutup pintunya. Karena ada Habib, jangan bawa Habib ke sini. Nah ini ada orang yang benci semacam itu adalah orang yang sangat rugi. Duduk bersama, saya minta ijazah hadis, saya salam, saya cium tangannya. Kenapa Ustaz cium tangan ahli bait? Kerana Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kenapa kau cium tangan? Karena memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat ahli bait Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung kerabat dengan kerabatku sendiri. Saya menyambung kerabat di Kaherah, saya belajar hadis kepada ahli bait Al-Habib Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Pesan Sayyid Usamah Mansi, dia ambil dari gurunya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila kau lihat ada ulama mencaci maki sahabat Nabi, jangan ambil ilmu dari dia. Sekarang banyak mengaku-ngaku ahli bait, marilah kita cinta pada Sayyidina Al-Hasan, cinta pada Sayyidina Al-Husain, tapi ujung kaji dia mencaci maki sahabat Nabi. Bukan. Kita cinta kepada ahli bait, tapi juga cinta kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta pada ahli bait, tapi saya tak mencaci maki sahabat Nabi. Tengok, pandang. Kalau ada orang mengaku cinta ahli bait tapi mencaci maki sahabat Nabi, Imam Syafi'i berpesan, la tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat
di belakang Syiah Rafidhah mengaku cinta ahli bait tapi benci kepada sahabat. Na'udzubillah. Apakah tetap maksimal kita untuk mencintai ahli bait? Cinta kerana ilmunya, cinta kerana nasabnya, cinta kerana akhlaknya. Saya cinta kepada Habib Umar, saya cinta kepada Habib Ali Zainal Abidin, saya cinta kepada Habib. Kenapa? Karena ilmu mereka, karena akhlak mereka, karena keturunan mereka, karena nasab mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Saya cinta pula kepada Abu Bakar, Umar, Utsman.